Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas sekolah swasta dalam pendidikan nasional. Bu Ledia, mungkin aku mau tahu tanggapan Ibu mengenai apa diperlukan regulasi khusus untuk mengatur sekolah swasta yang mungkin cenderung memiliki kultur kebebasan ya, lebih bebas daripada sekolah negeri, dan sehingga mendukung dalam menciptakan kreativitas dan inovasi dibandingkan dengan sekolah lain seperti ya, sekolah negeri. Tapi itu tergantung dari sekolahnya ya Mbak, maksudnya sekolah swasta yang mana. Jadi kita yang pertama perlu dilihat adalah data, big datanya terkait dengan sekolah swasta di Indonesia, bagaimana mutu mereka, bagaimana kualitas gurunya, bagaimana lulusannya, bagaimana budaya mereka, dan itu bisa diperoleh dari asesmen tadi. Kedua, dari situlah yang nanti kita akan melihat supportnya pemerintah terhadap sekolah-sekolah itu akan bagaimana gitu. Apakah supportnya nanti berupa melakukan pembicaraan tentang regulasi dengan Menpan RB, misalnya guru-guru PNS yang memang masih bisa ditempatkan di sekolah-sekolah swasta, terutama yang sifatnya voluntary, itu dibolehkan. Voluntary itu dalam artian gini, didirikan oleh masyarakat dalam kondisi yang terdesak karena memang tidak ada sekolah lagi, sekolah negeri di situ misalnya, itu jadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian. Ketiga, juga perlu dilihat sarana dan prasarananya seperti apa. Nah, banyak juga sekolah-sekolah swasta yang justru dibantu oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar. Jadi kita memang masih harus melakukan assessment yang lebih lengkap. Semestinya sih dalam sangka baik saya, semestinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harusnya udah punya dari lama gitu. Karena tuh mereka harus mengeluarkan izin, mereka harus mengakreditasi, terus mereka juga harus mengontrol setiap kali proses pembelajaran itu. Harusnya punya gambaran data besar itu, tinggal bagaimana melakukan evaluasi tahunannya. Itu aja sih sebenarnya. Masalahnya kemudian data itu mau digarap nggak gitu, data itu mau dievaluasi nggak, dan bagaimana nanti melakukan treatmentnya. Karena seperti saya tadi sampaikan, gradasinya sekolah swasta itu sangat besar. Jadi memang perlakuannya juga nanti pasti akan sangat berbeda gitu. Baik, Pak Erlangga, mungkin untuk closing statement kita, mungkin langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam mungkin memajukan dunia pendidikan kita ya, untuk menciptakan SDM yang mampu menjawab tantangan global dan revolusi industri 4.0 ini? Ya, kita memang harus menatap ke depan ya. Pendidikan itu kita misalnya 5 tahun, 10 tahun atau tahun 2045 kita mau ciptakan seperti apa, dan itu semua ikutannya harus tercapai ke sana ya. Misalnya gurunya, ya kita ciptakan guru-guru yang betul-betul guru yang profesional, guru-guru yang punya minat yang tinggi sebagai guru ya. Jadi bukan guru yang cuma pengen dapat kerja kan gitu, tapi guru itu dia seperti arsitek. Iya, harus passionate ya. Iya, harus passionate. Jadi dia seperti arsitek, dia bisa mencipta, dia bisa mengukir, dia bisa mengukir kepribadian, mengukir tentang pengetahuan, mengukir tentang berbagai macam hal yang harus dimiliki oleh anak itu. Untuk apa? Ke depan kita mau seperti apa, dan guru itu harus memiliki visi yang sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa kita ke depan tuh harus melakukan apa, dan bersama-sama dengan guru. Sebenarnya yang paling inti sebenarnya perubahan yang revolusioner itu adalah di guru. Karena kalau nggak ada sarana yang lain, nggak ada gedung, nggak ada apa, ya guru bisa mencipta, guru bisa mengajar, bisa di dalam kantor RW, kantor apa segala macam, bisa juga di lapangan, bisa di halaman sekolah. Banyak sebenarnya kalau ada gurunya, ya guru yang betul-betul punya passion yang luar biasa sebagai guru ya. Jadi kalau itu ada, maka itu semua sama. Sekarang ada 3,1 juta guru. Kalau 3,1 juta guru ini kemudian punya perspektif yang sama, punya visi yang sama, wah dahsyat, luar biasa. Negara lain pasti akan kalah. Baik Pak Erlangga dan Bu Ledia, terima kasih atas perbincangan hari ini. Dan pemirsa, sejumlah informasi dari mancanegara akan kami hadirkan, diantaranya topan tornado hantam Louisiana. 1 orang dilaporkan tewas. Tetaplah bersama kami di Newsroom.